Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran PPKN kelas 2 SD TMI semester 1, kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS ya, mata pelajaran lainnya silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Yang wajib membersihkan dan merapikan kelas adalah titik-titik semua. A. Ketua RT, B. Siswa di kelas itu, C. Penjaga sekolah. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu siswa di kelas itu ya. B. Siswa di kelas itu. Anak yang baik ketika bersama teman harus titik-titik. A. Bicara keras-keras, B. Menang sendiri, C. Saling menghargai. Oke, jawaban yang benar adalah C. Saling menghargai. Anak yang baik ketika bersama teman harus saling menghargai ya. C jawabannya. Jika ada temanmu yang berkelahi, kamu harus titik-titik. A. Memberi sorakan, B. Membantu, C. Melerai. Oke, jawaban yang benar adalah C. Melerai. Jika ada temanmu yang berkelahi, kamu harus melerai ya. C jawabannya. Oke, hidup rukun membuat kita menjadi A. Tenang, B. Kacau, C. Sedih. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah A. Jawabannya tenang. Ya, hidup rukun membuat kita menjadi tenang. Jawabannya A. Semua manusia ingin hidup di mana saja dengan suasana. Semua manusia ingin hidup di mana saja dengan suasana. A. Ingin menang sendiri, B. Selalu bercekcok, C. Rukun. Oke, jawaban yang benar adalah C. Rukun. Semua manusia ingin hidup di mana saja dengan suasana rukun. Jawabannya adalah C. Ciri-ciri hidup rukun yaitu ketika ada tetangga yang sedang kerepotan, sikap kita harus A. Membantunya, B. Acuh tak acuh, C. Pura-pura tidak tahu. Oke, jawaban yang benar adalah A. Membantunya. Ciri-ciri hidup rukun yaitu ketika ada tetangga yang sedang kerepotan, sikap kita harus membantunya. A jawabannya. Salah satu wujud dari hidup rukun antara lain A. Semaunya sendiri, B. Kerja kelompok, C. Saling menyuruh.
Oke, jawaban yang benar adalah B. Kerja kelompok. Salah satu wujud dari hidup rukun antara lain yaitu kerja kelompok. B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke. Soal 8. Jika ada teman yang pensilnya ketinggalan, maka sikap kita harus A. Meminjami, B. Memarahi, C. Menyalahkan. Oke, jawaban yang benar adalah A. Meminjami. Jika ada teman yang pensilnya ketinggalan, maka sikap kita harus meminjami. Jawabannya adalah A. Kita tidak boleh membantu teman yang A. Mengerjakan ulangan, B. Sedang susah, C. Membersihkan halaman. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, mengerjakan ulangan. Kita tidak boleh membantu teman yang mengerjakan ulangannya. A jawabannya. Perbuatan yang dapat merusak kerukunan adalah Oke, perbuatan yang dapat merusak kerukunan adalah A. Mencela, B. Menolong, C. Memuji. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mencela. Perbuatan yang dapat merusak kerukunan adalah A. Mencela. A ya jawabannya. Tolong menolong sesama harus untuk tujuan. Tolong menolong sesama harus untuk tujuan A. Kebaikan, B. Curang, C. Kejahatan. Jawaban yang benar adalah A. Kebaikan. Tolong menolong sesama harus untuk tujuan kebaikan. A ya jawabannya. Contoh hidup tidak rukun di sekolah adalah Contoh hidup tidak rukun di sekolah adalah A. Menyembunyikan buku teman, B. Membantu teman yang kesulitan, C. Bermain bersama di halaman. Jawaban yang benar adalah A ya, menyembunyikan buku teman. Itu contoh hidup tidak rukun. Lanjut. Kerukunan dapat diciptakan dengan saling A. Menghina, B. Menyayangi, C. Memusuhi. Jawaban yang benar adalah B. Menyayangi. Kerukunan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. B ya jawabannya.
Kita harus hidup rukun di titik-titik. Kita harus hidup rukun di titik-titik. A. Di rumah dan di sekolah. B. Sekolah saja. C. Di rumah saja. Oke, jawaban yang benar adalah A. Di rumah dan di sekolah. Kita harus hidup rukun di rumah dan di sekolah. Akibat tidak rukun akan banyak titik-titik. A. Musuh. B. Tamu. C. Uang. Oke, jawaban yang benar adalah A. Musuh. Akibat tidak rukun akan banyak musuh. A ya jawabannya. Terhadap teman yang sedang kesusahan, kita harus saling A. Membenci, B. Bermusuhan, C. Tolong menolong. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tolong menolong. Terhadap teman yang sedang kesusahan, kita harus saling tolong menolong. C ya jawabannya. Berikut yang merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah A. Beribadah menurut agama masing-masing. B. Musyawarah untuk menentukan ketua kelas. C. Ramah terhadap siapa saja. Oke, jawaban yang benar adalah B. Musyawarah untuk menentukan ketua kelas ya. B jawabannya. Kita lanjut. Kesepakatan bersama dari seluruh peserta musyawarah disebut A. Perjanjian. B. Mufakat. C. Kerjasama. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, mufakat jawabannya. Kesepakatan bersama dari seluruh peserta musyawarah disebut dengan mufakat. B jawabannya. Berikut ini kegiatan yang melanggar peraturan di sekolah adalah A. Mengerjakan PR di sekolah. B. Memakai seragam di sekolah ya. C. Mengerjakan PR di sekolah. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mengerjakan PR di sekolah. Berikut ini kegiatan yang melanggar peraturan di sekolah adalah mengerjakan PR di sekolah. A ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab titik-titik. A. Siswa. B. Guru. C. Semua warga sekolah. Oke, jawaban yang benar adalah C. Semua warga sekolah. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab yaitu semua warga sekolah. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Contoh disiplin di jalan raya adalah A. Berkendara di lajur kiri. B. Berkendara di lajur kanan. C. Berkendara di lajur tengah. Oke, jawaban yang benar adalah A. Berkendara di lajur kiri ya.
Contoh disiplin di jalan raya adalah berkendara di lajur kiri. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, contoh perilaku disiplin di rumah adalah A. Bangun tepat waktu. B. Suka bangun kesiangan. C. Tidur larut malam. Oke, jawaban yang benar adalah A. Bangun tepat waktu. Contoh perilaku disiplin di rumah adalah itu bangun tepat waktu. Tidak disiplin di jalan raya dapat mengakibatkan A. Badan sehat, B. Kecelakaan, C. Jatuh sakit. Oke, jawaban yang benar adalah B. Kecelakaan. Tidak disiplin di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan. B ya jawabannya. Perilaku tidak disiplin dapat mengakibatkan kerugian bagi A. Diri sendiri, B. Orang lain, C. Diri sendiri dan orang lain. Oke, jawaban yang benar adalah C. Diri sendiri dan orang lain ya. C jawabannya. Ciri-ciri orang yang disiplin adalah A. Bekerja tidak tepat waktu, B. Tidak suka berangkat terlambat, C. Bekerja selalu ditunda-tunda. Oke, jawaban yang benar adalah B. Tidak suka berangkat terlambat ya. Ciri-ciri orang yang disiplin adalah tidak suka berangkat terlambat. B jawabannya. Lanjut. Hidup disiplin adalah hidup yang A. Teratur, B. Berantakan, C. Tidak rapi. Oke, jawaban yang benar adalah A. Teratur. Hidup disiplin adalah hidup yang teratur ya. A jawabannya. Kita lanjut. Siswa yang disiplin selalu A. Bolos sekolah, B. Mengerjakan PR, C. Berangkat terlambat. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B. Mengerjakan PR. Siswa yang disiplin selalu mengerjakan PR. B ya jawabannya. Lanjut. Andi suka memakai seragam sembarangan. Maka Andi termasuk siswa yang A. Disiplin, B. Patuh, C. Tidak disiplin. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tidak disiplin. Andi suka memakai seragam sembarangan, maka Andi termasuk siswa yang tidak disiplin. C ya jawabannya. Lanjut. Jika kita tidak disiplin mematuhi aturan, maka kita bisa mendapat A. Hadiah,
B. Kabar gembira. C. Hukuman. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C. Hukuman. Siswa yang suka berangkat terlambat adalah contoh siswa yang A. Tidak tercela, B. Tidak disiplin, C. Sangat patuh. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B, yaitu tidak disiplin. Siswa yang suka berangkat terlambat adalah contoh siswa yang tidak disiplin ya. B jawabannya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya pabrik bubuk soda di A. Malaysia, B. Jakarta, C. Singapura, dan D. Thailand. Oke, jawaban benar adalah D. Thailand ya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yaitu dengan adanya pabrik bubuk soda di Thailand. D ya jawabannya. Salah satu bentuk kolaborasi ASEAN di bidang sosial budaya ialah A. Latihan militer bersama, B. Membangun pabrik pupuk urea di Malaysia, C. Penanggulangan dilema narkoba, D. Pengiriman duta dan konsul. Oke, jawaban yang benar adalah C. Penanggulangan dilema narkoba jawabannya. Salah satu kolaborasi Indonesia dengan Filipina di bidang ekonomi ialah A. Pabrik mesin diesel marin, B. Proyek vaksin, C. Pabrik tembaga, D. Proyek bubuk soda. Oke, jawaban yang benar adalah C. Pabrik tembaga ya. C jawabannya. Di bawah ini, yang bukan termasuk wujud kolaborasi negara-negara ASEAN ialah A. Pertukaran pelajar, B. Pertukaran program televisi, C. Kolaborasi ekspor dan impor, D. Kolaborasi menguasai negara lain. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, kolaborasi menguasai negara lain ya. D jawabannya. Negara di Indonesia. Oke, negara di daerah Asia Tenggara ya. Negara di daerah Asia Tenggara yang termasuk satu wilayah dengan Indonesia ialah A. Malaysia, B. Thailand, C. Singapura, dan D. Filipina. Oke, jawaban yang benar adalah C. Malaysia dan Brunei Darussalam. C ya jawabannya. Peran Indonesia. Oke, selanjutnya. Peran Indonesia dalam acara ikut menjaga perdamaian dan ketertiban di Asia Tenggara, yaitu dengan mengirimkan pasukan Garuda 12 yang bertugas di
A. Filipina. Oke. A. Filipina Selatan, B. Vietnam Selatan, C. Myanmar, dan D. Kamboja. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, itu daerah Kamboja ya. Jadi peran Indonesia dalam acara ikut menjaga perdamaian dan ketertiban di daerah Asia Tenggara, yaitu dengan mengirimkan pasukan Garuda 12 ya, yang bertugas di Kamboja. D jawabannya. Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama ialah A. H.R. Darsono, B. Umar Jadi Notowijoyo, C. Rusli Nur, D. Narcisco G. Reyes. Oke, jawaban yang benar adalah A. H.R. Darsono jawabannya. KTT ASEAN merupakan lembaga pertemuan para pemimpin negara-negara anggota. Nah, KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di A. Bali, B. Bangkok, C. Jakarta, dan D. Kuala Lumpur. Oke, jawaban yang benar adalah A. Bali jawabannya. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN akan diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui A. ASEAN Games, B. Piala AFF, C. KTT ASEAN, D. Pasar Bebas ASEAN. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, KTT ASEAN. Negara ASEAN yang penduduk paling banyak adalah A. Malaysia, B. Indonesia, C. Filipina, dan D. Thailand. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B. Indonesia. Oke, negara ASEAN yang penduduknya paling banyak adalah Indonesia ya, B jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.